Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Romanggara dari kelas Teknik Elektro angkatan 22A NPM 22315006 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar listrik. Apa itu pengertian dan konsep dasar listrik? Kita akan bahas, yaitu pengertiannya, listrik adalah salah satu kekuatan alam yang paling dasar dan penting dalam kehidupan kita. Dari menyalakan lampu rumah kita hingga menggerakkan kendaraan yang kita kendarai. Listrik telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Namun meskipun kita menggunakan listrik setiap hari, banyak di antara kita yang sepenuhnya memahami apa itu listrik dan bagaimana ia bekerja. Terus ada arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron melalui suatu konduktor. Arus listrik diukur dalam suatu ampere. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan elektron mengalir dengan mudah, seperti kabel tembaga. Arus listrik dapat dianalogikakan dengan air yang mengalir melalui pipa. Semakin besar aliran air, semakin besar arus listrik yang mengalir. Arus searah. Arus searah itu bisa dibilang DC. Arus searah DC mengalir dalam satu arah. Contoh, arus searah adalah arus yang dihasilkan oleh baterai. Arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik AC mengalir dalam kedua arah. Contoh, arus bolak-balik adalah arus yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dan digunakan di rumah kita. Terus yang ketiga ada tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik. Tegangan listrik diukur dalam satu volt atau bisa dilambangkan dengan P. Tegangan listrik dapat dianalogikakan dengan tekanan air dalam sebuah pipa. Semakin tinggi tekanan air, semakin tinggi tegangan listrik. Terus ada tegangan tinggi. Tegangan tinggi digunakan untuk mengirimkan listrik jarak jauh. Contoh tegangan tinggi adalah tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. Terus yang kedua itu ada tegangan rendah. Tegangan rendah digunakan untuk menyalakan peralatan rumah tangga. Contoh tegangan rendah adalah tegangan yang digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, dan komputer. Selanjutnya ada hambatan listrik. Hambatan listrik adalah resistasi suatu bahan terhadap aliran elektron. Hambatan listrik diukur dalam 1 ohm. Hambatan listrik dapat dianalogkan dengan lebar pipa yang dilalui air. Semakin sempit pipa, semakin besar hambatan aliran air. Itu ada bahannya, itu bahan konduktor, bahan isolator, hambatan rendah, dan hambatan tinggi. Selanjutnya ini ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor sebanding dengan tegangan listrik yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik.
Rumusnya yaitu I sama dengan P atau R. Keterangan yaitu I atau arus listrik dalam kurung ampere. Terus keterangan P yaitu tegangan listrik atau bisa disebut volt, atau R hambatan listrik yang disebut ohm. Terus daya listrik. Daya listrik adalah laju energi listrik yang digunakan oleh suatu perangkat. Daya listrik diukur dalam satuan watt atau dilambangkan dengan W. Semakin tinggi daya listrik, semakin banyak energi yang digunakan. Nah, ini rumusnya yaitu P sama dengan P kali I. Keterangan P itu adalah daya listrik atau watt ya. Terus keterangan P lagi yaitu tegangan listrik atau bisa disebut volt. Terus keterangan I yaitu arus listrik atau ampere. Terus ada lagi energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran elektron. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lain seperti energi panas, energi cahaya, dan energi mekanik. Sumber energi listrik dapat berasal dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, terus ada pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan dari sumber energi prime seperti air, uap, atau sinar matahari. Transmisi energi listrik dialirkan melalui jaringan kabel tegangan tinggi ke pusat distribusi. Terus distribusi energi listrik dialirkan ke pengguna akhir melalui jaringan kabel tegangan rendah. Terus penggunaan energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan seperti penerangan, peralatan elektronik, dan industri. Nah, ini adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur tertutup yang memungkinkan aliran elektron. Rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen seperti sumber tegangan, konduktor, dan beban. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang samping itu ada baterai, ada saklar, ada lampu. Nah, jadi baterainya itu bisa menghidupkan lampu. Dan ini contoh rangkaiannya bisa dilihat di sampingnya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang komponennya disusun secara berurutan sehingga arus listrik mengalir melalui semua komponen secara bergantian. Nah, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang komponen disusun secara berdampingan sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara terpisah. Nah, jadi perbedaan seri sama paralel, kalau seri itu dia mengalir melalui semua komponen secara bergantian. Jadi habis dia ke lampu ini, baru ke lampu ini secara bergantian. Dan terangnya biasanya lebih terang rangkaian paralel untuk pemasangan lampu atau bohlam lampu. Terus ada lagi pengamatan listrik. Pengamat listrik perangkat yang melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Beberapa jenis pengaman listrik yang umum digunakan adalah sekring pemutus arus atau MCB dan relay arus lebih atau arc relay. Ini sekring adalah perangkat yang berisi kawat tipis yang akan putus jika arus listrik yang mengalir melebihi batas aman,
Sekring harus diganti setelah putus. Pemutusan arus MCB. Pemutusan arus MCB adalah perangkat yang dapat secara otomatis memutuskan aliran arus listrik jika terjadi arus lebih. MCB dapat dihidupkan kembali setelah arus lebih atau hilang. Terus ada juga relay arus lebih atau ok relay. Ya. Relay arus lebih atau ok relay adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus lebih. Ok relay akan memutuskan aliran arus listrik ke motor jika terjadi arus lebih. Ini adalah bahaya listrik. Salah satu contohnya bahaya listrik. Listrik dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar atau tepat ya. Berikut beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh listrik, yaitu sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan. Nah, jadi listrik itu bukan untuk main-mainan atau buat bercandaan, karena sengatan listrik itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Apabila terkena sengatan listrik yang masih arusnya rendah ya atau tegangannya rendah, mungkin akan merasakan nyeri atau kesakitan. Tapi kalau yang arusnya atau tegangan yang tinggi itu bisa menimbulkan cedera yang serius atau bahkan bisa membuat kematian untuk manusia. Jadi harus berhati-hati apabila menangani aliran listrik ini. Kita harus menyiapkan K3 yang benar dan baik dan peralatan yang benar dan lengkap dan baik, karena risikonya sangat tinggi. Nah, ini ada salah satu contohnya ya, contoh untuk menghindari bahaya listrik. Penting untuk mengikuti aturan keselamatan listrik. Yang pertama itu jangan menyentuh kabel listrik yang terkelupas. Jadi kita jangan sampai menyentuh kabel yang terkelupas yang ada aliran listrik atau tegangan listriknya. Jadi makanya kita menggunakan alat yang benar tadi, yang baik. Jadi jangan sampai asal-asalan. Terus kedua, jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak. Nah, ini yang saya sebutin tadi. Jadi kita jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak, contohnya tang, obeng. Jadi tang sama obeng itu harus yang masih bagus ya, harus yang benar maksudnya. Jadi pas kita megang kabelnya pakai tang tadi, tidak terjadi aliran ke tubuh kita. Jadi dia masih ditahan karena ada bahan plastik di tang tadi. Terus selalu gunakan stop kontak yang dilengkapi dengan grounding. Nah, kita harus selalu menggunakan stop kontak yang dengan grounding. Jadi grounding itu atau bisa disebut kita biasanya petanahan ya. Jadi dia untuk memutus, bisa juga buat menahan arus. Baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kalau ada yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa ketik aja di komentar. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahamin lagi, silakan bertanya di komentar ya. Baiklah, mungkin saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.